Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk tak hidup. Ciri-ciri tersebut antara lain bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, adaptasi, peka terhadap rangsangan, serta mengeluarkan zat sisa. Mari kita bahas ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas atau respirasi. Respirasi adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan oleh tubuh untuk mengubah zat makanan menjadi energi. Energi dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas tubuh. Hewan memiliki organ khusus untuk bernapas, seperti ikan bernapas dengan ingsan. Hewan mamalia dan manusia bernapas dengan paru-paru. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki organ khusus untuk bernapas. Tempat masuknya udara pada daun disebut dengan mulut daun atau stomata. Dan tempat masuknya udara pada batang disebut dengan lentisel. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang dilakukan anggota tubuh dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan gerak pasif yaitu gerak yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Gerak pada tumbuhan disebut dengan gerak tumbuh. Contohnya, gerak daun dan batang yang tumbuh mengarah ke arah datangnya sinar matahari. Sedangkan hewan dapat bergerak bebas seperti lari, terbang, dan berenang. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta menggantikan sel-sel yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan hijau bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga disebut dengan autotrof. Sedangkan manusia dan hewan bersifat heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang baru lahir akan tumbuh menjadi balita, anak-anak, remaja, kemudian menjadi dewasa hingga manula. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Tumbuh adalah perubahan tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh, serta bersifat irreversibel, artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas, sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas, artinya akan selalu tumbuh sepanjang hidupnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Pengeluaran zat sisa dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin. 2. Defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses. 3. Ekspirasi, yaitu pengeluaran zat sisa respirasi berupa karbon dioksida melalui hidung. 4. Gutasi dan transpirasi, yaitu pengeluaran air dari dalam tubuh tumbuhan. Semoga masih tetap menyimak ya.
Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Induk kucing melahirkan anak kucing, induk bebek melahirkan anak bebek. Dari individu berkembang menjadi banyak individu. Itulah yang disebut dengan berkembang biak. Makhluk hidup bisa berkembang biak secara seksual atau kawin dan secara aseksual atau secara tak kawin. Hewan umumnya berkembang biak secara seksual. Sedangkan tumbuhan bisa berkembang biak secara seksual dengan menggunakan biji dan berkembang biak secara aseksual dengan tunas, umbi, stek, dan dicangkok. Tujuan makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan tersebut dapat berupa cahaya, panas, dingin, sentuhan, gravitasi, serta rasa. Manusia menggunakan panca indera untuk menerima rangsangan, sedangkan tumbuhan, contohnya pada putri malu, akan mengatupkan daunnya ketika disentuh. Kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsangan disebut dengan iritabilitas. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi ada 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya, seperti bentuk paruh burung disesuaikan dengan jenis makanannya. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya, unta memiliki kantong air di punuknya untuk menyimpan air agar bertahan di padang pasir. Dan adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya, seperti mimikri pada bunglon. Semoga apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.